Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena bermain korek api, sebuah rumah 2 lantai di kota Makassar ludes dilalap si jago merah. Penggerebekan arena sabung ayam di Kabupaten Sinjai diwarnai tembakan peringatan. Diduga lalai berkendara, seorang pria ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan yang menyebabkan istri dan anaknya tewas. Baliho ajakan memilih kota kosong pada Pilkada Maros mulai ramai di sejumlah titik di Kabupaten Maros. Pasalnya dalam Pilkada kali ini hanya memiliki calon tunggal yang akan melawan kota kosong. Baliho dengan narasi ajakan memilih kota kosong pada Pilkada Maros 2024 kian marak di sejumlah titik di Kabupaten Maros. Ajakan ini mulai bertebaran sejak beberapa hari terakhir dan terpasang di sejumlah ruas jalan. Baliho ajakan memilih kota kosong juga ditemukan terpasang di Jalan Poros Maros Pangkep di sekitar pusat kota Maros. Tidak hanya baliho, spanduk besar bertuliskan Rumah Rakyat Maros Kota Kosong juga terpasang di salah satu ruko di Jalan Jenderal Sudirman. Video amatir pemasangan spanduk ini bahkan sempat viral di media sosial. Tempat ini disinyalir menjadi posko pemenangan kota kosong pada Pilkada Maros 2024. Menanggapi maraknya pemasangan baliho ajakan memilih kota kosong, Bawaslu Maros berdalih tidak punya kewenangan untuk melarang maupun membiarkan pemasangan baliho ajakan memilih kota kosong. Sepanjang tidak ada poin-poin yang masuk dalam larangan kampanye, maka itu kami juga tidak bisa menindak dan kami juga tetap pasti akan normatif. Salah satu contohnya di pasal 69 itu dilarang mempersoalkan dasar negara, itu kan bagian dari larangan kampanye. Kemudian dilarang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI Polri, kepala desa dan seterusnya. Dalam larangan kampanye juga itu melarang adanya upaya kampanye menghasut, menghina, mengintimidasi, dan segala macamnya. Kendati demikian, Bawaslu Maros akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu maupun keterlibatan ASN, TNI Polri pada Pilkada 2024. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ketegangan politik di Pilkada Kabupaten Goa mulai memanas. Kedua pihak calon Bupati Goa saling lapor terkait keterlibatan ASN hingga aparatur desa yang tidak netral dalam kontestasi Pilkada 2024. Tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1, Amir Uskara dan Irmawati Hairudin, mendatangi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu Bawaslu Goa Sabtu sore. Kedatangan mereka untuk melaporkan sejumlah temuan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan sejumlah ASN dan perangkat desa di Kabupaten Goa. Berkas tebal berisi bukti dugaan adanya keterlibatan 3 orang ASN dan 2 orang camat yang ikut mendukung paslon lain. Seolah tak ingin kalah, kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Goa nomor urut 2, Husniah Talenrang dan Mawansah Muin, juga membawa berkas tebal hasil temuan untuk diserahkan ke Sentra Gakumdu Bawaslu Goa. Mereka melaporkan 3 aparatur desa dan ketua DPW Partai P3 Sulsel yang diduga memanfaatkan 11 kepala dinas dan 9 camat sebagai informan untuk menyusup dan mengungkap strategi paslon lawan. Saya selaku tim Aurama Divisi Hukum, mari kita taat patuh terhadap hukum lah. ASN menahan diri, ya oknum ASN menahan diri. Ada undang-undang yang mengatur. Jadi
Kalau ada yang jadi wasit, dia jadi pemain, nah ini membahayakan. Saat ini 4. Sebenarnya ada beberapa laporan yang kami ingin sampaikan, tapi mengingat waktu sudah jam berapa sehingga kami mungkin pending untuk sementara waktu. Anak dari paslon Pak Amir sekarang ya. Dan pernyataannya kemarin kan dia menyebut dirinya dan Pak Amir yang melibatkan informan dari ASN. Untuk Aura tadi ada sekitar 5 laporan, ya itu baru selesai saja secara terimanya 5. Kalau tim dari 02 ini baru masih proses belum ada serah terima. Selanjutnya pihak Bawaslu akan melakukan investigasi kebenaran laporan tim hukum kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Goa itu. Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan Bupati Goa terkait dugaan keterlibatan aparatur desa dan camat hingga aparatur sipil negara. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Goa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku belum dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto soal susunan kabinet baru. Sandiaga Uno juga berpamitan saat memberikan sambutan di acara wisuda mahasiswa Poltek Par Makassar. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tinggal menghitung hari. Namun di ujung masa pemerintahan saat ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku dirinya belum diajak untuk terlibat dalam kabinet mendatang. Pasalnya hingga kini Sandi belum dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk masuk dalam susunan kabinet baru. Selain itu, Sandiaga Uno juga telah menyiapkan dokumen berkaitan dengan wacana pemisahan Kemenparekraf menjadi 2 kementerian dalam kabinet Prabowo Gibran. Menurutnya pemisahan ini mudah dilaksanakan karena sebelumnya Kementerian Pariwisata pernah dipisah pada tahun 2014. Minggu ini adalah panggilan terakhir bagi para calon. Saya belum mendapat panggilan per hari ini, jadi sesuai dengan prediksi dan secara etika politiknya juga memberikan kesempatan kepada tim dari Pak Prabowo dan Pak Presiden terpilih sebagai pemegang hak prerogatif untuk menentukan menteri selanjutnya. Dokumen teknokrasi dan transisi telah kami siapkan. Jadi tidak perlu berlama-lama nanti untuk melakukan pemisahan. Kita dulu pernah juga dipisah di 2014-2019. Di penghujung masa jabatannya, Sandiaga Uno juga berpamitan kepada ratusan masyarakat yang hadir dalam acara wisuda mahasiswa Poltek Par Makassar di Anjungan Pantai Losari. Selain menghadiri acara wisuda, dalam kunjungan kerjanya di Makassar, Menparekraf juga meresmikan masjid di kampus Politeknik Pariwisata Makassar. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadira Ali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.